Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun, ya pun. Jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membawakan presentasi lisan yang bertema rekayasa terhadap perkembangan teknologi. Di mana tema yang kami angkat ini adalah keyless motor. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dafal Gani dari program studi Teknik Elektro dengan NIM 123 130 108. Dan di sini ada dua teman saya. Yang pertama, Rudolf Baronapitupulu dengan NIM 123 130 147 dan Rido Alfianus Sitepu dengan NIM 123 130 047. Jadi pada selanjutnya kami akan membawakan latar belakang terhadap tema yang kami bawa yang akan dibacakan oleh teman saya Rido Alfianus Sitepu. Dipersilakan Rido Alfianus Sitepu. Oke, kita masuk ke latar belakang keyless. Perkembangan teknologi otomotif saat ini semakin pesat. Salah satunya ditandai dengan hadirnya sistem keyless atau sistem entry yang menggantikan fungsi kunci konvensional. Sistem ini memberikan kemudahan bagi pengguna kendaraan karena tidak lagi memerlukan kunci mekanis untuk menghidupkan mesin maupun membuka pintu, melainkan menggunakan remote atau sensor khusus yang terhubung dengan kendaraan. Inovasi ini dianggap lebih praktis, modern, serta mampu meningkatkan aspek keamanan kendaraan. Namun seiring meningkatnya popularitas keyless, muncul pula berbagai bentuk modifikasi yang dilakukan oleh produsen aftermarket maupun pengguna. Modifikasi ini meliputi penambahan fitur baru seperti alarm pintar, sensor jarak, sistem start-stop engine yang lebih responsif, hingga integrasi dengan aplikasi ponsel. Beberapa modifikasi juga ditunjukkan untuk meningkatkan desain, kepraktisan, dan kenyamanan, seperti penggunaan remote dengan bentuk yang lebih elegan atau penambahan fitur anti pencurian. Di sisi lain, maraknya modifikasi pada sistem keyless juga menghadirkan tantangan, terutama terkait keamanan. Beberapa penelitian dan kasus di lapangan menunjukkan adanya potensi pembobolan sistem keyless menggunakan perangkat khusus yang menjadi perhatian bagi pengguna dan pabrikan. Oleh karena itu, modifikasi keyless yang dilakukan harus mempertimbangkan aspek fungsional, keamanan, dan keandalan agar tidak hanya memberikan kenyamanan tetapi juga menjamin keselamatan pengguna. Dengan adanya perkembangan keyless serta modifikasi pada sistem keyless, penting untuk memahami bagaimana inovasi yang dilakukan dapat memberi nilai tambah sekaligus mengantisipasi risiko yang mungkin muncul. Oke, terima kasih kepada teman saya Rido Alfianus Sitepu yang telah membacakan latar belakang dari tema kami yaitu rekayasa kunci motor yang mana berupa keyless. Selanjutnya ada dasar teori yang akan dibacakan sendiri oleh saya Muhammad Dafal Gani. Jadi untuk dasar teori ini pertama kita akan membahas komponen utama yang ada pada keyless motor ini. Di mana pertama itu ada smart key. Di mana smart key ini berupa remote di mana biasanya kalau di eh, kunci konvensional itu belum ada remote-nya, tapi di keyless ini digantikan dengan sistem remote. Yang kedua, itu ada receiver atau penerima. Jadi di dalam remote-nya ada transmitter, di di motornya ada receiver sebagai penerima sinyal. Yang ketiga ada knob. Knob ini berfungsi untuk menyalakan motor. Modelnya ada banyak, tapi biasanya itu model putar. Yang terakhir itu ada immobilizer system. Nah, kalau di motor konvensional sebelumnya dengan kunci biasa itu kita pakai ukiran di mana tiap motor itu punya ukiran kunci yang beda. Nah, di sini ada namanya immobilizer system biar kunci motor itu beda-beda jadi nggak bisa dibedakan sama kunci-kunci lainnya. Nah, selanjutnya itu ada prinsip kerja. Prinsip kerjanya ini pertama dari remote kilas itu sendiri ngirimin sinyal. Sinyal ini disebut sinyal RF atau radio frekuensi di ke motor yang berada di dalam jarak tertentu.
Nah, jika selanjutnya jika cocok di kayak sistem yang namanya mobilizer system tadi cocok, nah ini baru dia membuka pengunci stang dan mengaktifkan knob shutter agar motor bisa dijalankan atau dihidupkan. Setelah itu berhasil masuk posisi on, ketika kita ngejauh, knobnya akan off dan motornya akan kembali mati. Selanjutnya ini ada keunggulan. Keunggulan keyless motor ini lebih aman karena dia lebih sulit dibobol karena ada sistem tadi yang udah kita bahas sebelumnya, immobilizer system. Terus dia praktis, cukup dibawa, nggak perlu dicolokin, tapi motor udah bisa nyala, dia lebih praktis. Terus ada beberapa fitur tambahan juga unggulan dari keyless ini kayak alarm atau answer back, kayak bunyi nyala lah saat motor di parkiran. Kekurangan. Nah, jadi walaupun kelebihannya itu cukup menarik, tapi ada juga kekurangan dari kilas motor ini. Satu yang jelas itu harganya lebih mahal dibandingkan kunci-kunci konvensional pada umumnya. Terus karena dia sistemnya itu keyless ya, dia ini menggunakan baterai di mana baterai remote ini bisa habis. Nah, ini banyak juga terjadi ketika orang mau ngidupin motor, eh, keylessnya habis baterai, nah itu jadi masalah tambahan walaupun ada sistem yang namanya emergency key ya untuk ngatasin hal-hal kayak gini. Nah, terus kekurangan satu ini ada gangguan sinyal. Gangguan sinyal ini karena sistem keyless ini sendiri dia make ngelempar sinyal ya di receiver transmitter tadi. Nah, ini jadinya bisa keganggu ketika mereka ada dapat gangguan sinyal lah di daerah sekitar situ. Terus ada perbaikan. Perbaikan ini lebih rumit karena lebih kompleks daripada kunci-kunci konvensional pada umumnya. Di mana kalau kunci konvensional pada umumnya itu kan kita bisa ke pinggir-pinggir jalan, ke tempat kunci tukang kunci ukir, bisa diukir bahkan ada beberapa dari tukang itu yang nggak perlu pakai alat. Mereka bisa kira-kira melalui lubang-lubangnya, tapi ini nggak bisa karena lebih rumit dan lebih kompleks. Terus untuk potensi walaupun mereka lebih aman daripada kunci konvensional sebelumnya, tapi masih ada potensi pencurian itu dari sistem yang namanya jammer sinyal. Walaupun balik lagi itu jauh lebih sulit daripada kunci konvensional pada umumnya. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan di dalam dasar teori ini. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh teman saya, Rudolf Baron Napitupulu. Kepada Rudolf Baron Napitupulu dipersilakan. Keyless pada sistem kunci adalah inovasi yang sangat memudahkan kita dengan keamanan yang lebih tinggi dibanding dengan kunci konvensional. Hanya dengan memanfaatkan sinyal RF atau radio frekuensi yang dikombinasi immobilizer, sehingga sistem kunci ini akan aktif atau terbuka hanya dengan remote asli yang sudah dikonfigurasi. Dengan inovasi ini, sistem kunci menjadi lebih praktis dan aman karena hanya kunci asli yang dapat membuka sistem ini. Tanpa perlu memutar kunci, cukup dengan jarak yang dekat dan tekan tombol untuk membuka kunci. Dan dengan kelebihannya yaitu bentuk remote kunci yang lebih ramping. Namun di samping itu, biaya dari sistem ini lebih besar dibanding dengan kunci konvensional. Bergantung pada daya yang digunakan untuk memancar, dan ada juga kemungkinan gangguan eksternal terhadap sinyal. Oke, eh, itu sekian terima kasih dari teman saya Rudolf Baron ya. Untuk presentasi kali ini kurang lebihnya kami minta maaf. Semoga presentasi lisan ini dapat memberikan sedikit pengetahuan tambahan dan sebagai gambaran bahwa teknologi terus berkembang dan terus berrekayasa. Saya selaku moderator Muhammad Afal Ghani mengucapkan terima kasih.